para tim Monef dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Karawang, Pak Eko Purwododo, Pak Kasman, di luar ada Pak Karsono, Pak Ajat dan timnya. Yang kami hormati para bendahara sekolah, Komisaris Cikampek 28 sekolah, 29, mohon maaf ada tambahan. Yang kami hormati tuan rumah Bu Nita, walaupun hari ini sibuk, terima kasih Bu telah memberikan ruangan untuk kami untuk pelaksanaan Monef. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patutlah kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa bersilaturahim di SMP 1 Purwasari dalam rangka Monef BOS semester 1 tahun anggaran 2022. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sudah 2 tahun lebih kita didera oleh wabah pandemi. Berarti kita ini termasuk yang lulus. Tidak sedikit teman-teman kita ya, ada yang meninggalkan kita karena kena wabah. Dan ini pun karena kita berada kebetulan di garis khatulistiwa, Pak. Kalau negara lain masih ada yang kena, kita sudah hampir punah karena jadi cuaca panas itu membawa rahmat. Jadi kalau banyak berebut sekarang orang tinggal di Karawang, Pak, karena panasnya. Jadi pejabat juga banyak yang ingin pindah ke Karawang, termasuk pengawas ada yang ingin pindah ke Karawang, Pak, dari kabupaten lain. Ada lamarannya ke media saya. Jadi Karawang ini benar-benar banyak berkah, terutama teman-teman P3K ya. Ini alhamdulillah kuat membayar kabupaten. Bapak bisa cari lah. Ada kabupaten yang tidak kuat membayar P3K. Ada yang P3K? Alhamdulillah. Bahkan ke depan yang 1.800 juga sudah saya siapkan anggarannya untuk tahun 2022. Yang saya hormati, saya hadir bersama Pak Bukabid, Pak Kasih, teman-teman dinas, Ketua Forum Cikampek ya, Pak Haji Dede Karbada, Komisariat Cikampek, dan teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu operator atau bendahara sekolah, atau lebih disingkat anggota dari tim BOS sekolah. Karena di dinas juga punya tim BOS kabupaten, saya ketuanya. Jadi kalau berbicara BOS itu agak sedikit ada kekhawatiran ya, karena saya ketua tim BOS kabupaten, berarti mencakup dari non formal sampai formal SD SMP. Seperti Pak Nadiem aja sudah berkata seperti ini, saya sudah keliling di sekitar Indonesia. Isu-isu kepala sekolah, operator sekolah, kepala sekolah, operator yang mengeluhkan mengenai bermacam intimidasi dari oknum-oknum tertentu kaitan dengan BOS. Kemudian oknum tersebut mencari kesalahan pihak sekolah seperti administrasi dan metode pembelian yang melakukan pembelajaran dana BOS secara offline. Biasanya intimidasi ini dilakukan karena mencari-cari bagaimana kepala sekolah atau satuan pendidikan melakukan pembelanjaan dana BOS yang sifatnya offline dengan cara metode atau administrasi yang salah. Itu Pak Nabi. Akibat hal itu pun banyak kepala sekolah yang tidak percaya diri dalam pembelanjaan keperluan sekolah menggunakan dana BOS, padahal pemanfaatan dana BOS untuk kepentingan pembelajaran sangat penting dalam mencukupi kebutuhan pendidikan. Nah, ini statement Pak. Jadi memang tim pemeriksa saja ada 2 biasanya, BOS dan
DAK. Bagi yang tidak dapat DAK ya ada bos-bos itu pasti sering diperiksa karena memang untuk masyarakat yang membutuhkan pembelajaran pengelolaan pelayanan pendidikan di sekolah. Ini bantuan pemerintah, bantuan operasional. Sehingga betul tadi disampaikan Mas Eko bahwa kita harus sesuai aturan Permendikbud yang sudah menjadi ketentuan. Jadi tidak harus khawatir kalau memang sesuai ke aturan ya jalan aja. Yang khawatir itu kalau tidak diperuntukkan sesuai dengan aturan. Karena penggunaan keuangan itu pertanggungjawabannya sudah jelas. Yang tidak sesuai itu yang bisa membuat kebingungan nanti pertanggungjawaban. Apalagi sekarang kan ada laporan bos online ya, langsung ada yang nanti SPG-nya. Nah itu biasanya yang langganan memeriksa dana bos ini merupakan dana DAK bos itu, DAK yang transfer ke kas daerah. Maksudnya transfernya bukan dalam bentuk uangnya, catatannya kalau transfernya langsung ke sekolah, tapi masuk ke kas daerah menjadi perhitungan neraca. Makanya kepentingan pemerintah daerah juga mengontrol penggunaan dana bos. Jadi ada dari Kemendikbud, Kemendagri dan PMK. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi selamat. Bapak Ibu memang kalau dalam pengelolaan keuangan, jadi sebagai kepala sekolah itu harus multi ya. Saya yakin kepala sekolah dan teman-teman Wakaseknya pasti piawai ya, dengan menggunakan dana bos dan menggunakan aturan yang sesuai dengan Permendikbud. Kami kehadiran ke sini dalam evaluasi bos itu artinya lebih intern, lebih siap. Bapak Ibu nanti diinformasikan oleh tim dari dinas, inilah aturannya, inilah garis-garisnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kurang memahami, tanyakan saat ini. Terutama nanti dalam pembayaran pajak, itu biasanya cuma terlupakan. Jangan sampai terlupakan itu pajak. Karena nanti, karena ini masuk neraca Pemda, kalau pajaknya tidak dibayar, dinas nanti yang akan ditagih bahwa dinas dalam neraca belum membayar pajak. Itu bisa terdenda, yang kena denda itu dinas. Padahal yang menggunakan sekolah. Tapi kan kalau perhitungan semua diaudit seperti itu kan harus langsung dibayar denda itu. Jadi terima kasih kepada teman-teman bendahara, teman-teman kepala sekolah yang telah mengikuti kegiatan ini sangat bermanfaat. Gunakan waktunya, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sehingga kita bisa terang benderang. Karena regulasi ini dinamis sifatnya. Dari tahun ke tahun pasti ada perubahan. Lalu dari besaran saja kan sudah mulai berubah. Alhamdulillah tidak menurun kalau per A-nya ya. Hanya nanti regulasinya, aturannya berbeda-beda dari tahun ke tahun dan itu harus diikuti. Tidak bisa kita mengikuti regulasi dari tahun sebelumnya, padahal yang berlaku tahun sekarang. Tidak seperti itu. Dan banyak kendala-kendala, diantaranya keterlambatan. Sementara uang itu harus terus dibayarkan seperti itu. Nah itu silakan ditanyakan. Tapi menurut saya sepanjang uang itu diberikan kepada yang berhak, kesalahan administrasi itu tidak terlalu menjadi faktor pengaruh yang mengakibatkan kita akan menjadi permasalahan. Tapi sepanjang itu benar-benar diberikan. Ya contoh kan waktu tahun-tahun sebelumnya ketika kita dana bos dipatok untuk honor hanya 15%. Sekarang kan maksimal 50% ya? Iya. Dulu pernah waktu zaman masih 15%.
sementara kebutuhan bahkan lebih dari 50%. Tapi kita bayarkan kan, tapi nggak masalah karena memang betul digunakan untuk membayar online. Kalau memang kondisinya seperti ini, dan kami juga menyadari memang sekarang itu di sekolah itu kondisi pegawai negeri ASN dengan yang honorer sudah mulai 50-50. Sejalan berkurangnya dengan ASN berarti bertambahnya beban honor ya. Betul. Mungkin saja ada yang lebih dari 50%. Tapi kalau memang faktanya seperti itu, faktanya seperti itu. Bukan berarti pemerintah tidak siap. Sekarang P3K sudah mulai tahap. Dan kita tahun kemarin 500-an, tahap pertama, tahap berikutnya 1.800. Tinggal menunggu SK saja. Alhamdulillah pemerintah daerah mampu, Kabupaten Karawang ini masih mampu memberikan gaji terhadap P3K sesuai dengan ketentuan. Itu saja ya dari saya. Selamat bekerja, ya silakan selamat bekerja, dan untuk Bapak Ibu nanti gunakan, manfaatkan waktunya. Dan apabila sekarang belum terjawab juga silakan ya, konsultasi terbuka di dinas pendidikan kaitan dengan dana BOS. Kita ada tim BOS kabupaten. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.